Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MAPI, yang kedua saham Baca, yang ketiga saham Unik. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham MAPI. Saham MAPI peragangan terakhir naik 7,44% di harga 1155. Bagaimana dengan prospek saham MAPI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, cukup tinggi ya. Itu artinya secara indikator stokastik saham MAPI sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, garisnya sudah korsen ke atas, didukung dengan volume hijaunya. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MAPI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi uptrend ya. Biasa kalau posisi uptrend begini, ini menjadi idola ya untuk para trader untuk trading di saham MAPI ini karena model grafiknya sangat bagus. Kalau teman-teman ya yang sudah mengambil posisi di harga dasarnya 690 dan mengambil posisi jangka panjang kalau di TP di harga 1160 ya dengan harga tertingginya yaitu sekitar cuan 68%, sangat besar ya. Kalau dilihat dari posisi grafik di terakhir ya, koreksinya saham MAPI mampu dijaga dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham MAPI masih dijaga ya dengan SMA 50-nya. Setelah itu saham MAPI langsung mantul ke atas menunjukkan tanda-tanda rebound. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MAPI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1060, yang kedua yaitu di 980, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Dan yang ketiga yaitu di 925, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1160. Yang kedua yaitu di 1455, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Kalau posisi model saham MAPI ini uptrend terus ya, kemungkinan besar target 1455 ini bisa dicapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham MAPI ini, lihat saja di peragangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan reboundnya ya. Silakan masuk secara bertahap. Kalau saya lihat amannya itu masuk di atas 1160 di resisten pertamanya ini. Silakan masuk. Tetapi kalau masuk di bawah 1160 masuk saja boleh, tetapi dengan menggunakan dana kecil dulu. Nanti kalau dia sudah setway ya atau sudah breakout di 1160, silakan tambah lagi. Kalau dilihat dari posisi grafiknya ya yang sempat naik dan turun lagi, kemungkinan besar secara histori dia akan breakout ya di 1160. Karena sebelumnya dia sudah mantul ya di 1160. Ingat ya, posisi entry pentingnya yaitu di atas 1160. Bagaimana kalau dia langsung koreksi ke bawah? Kalau koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya dan menunggu maksimal koreksinya. Kalau dilihat dari posisi historinya juga, kalau dia koreksi tidak terlalu dalam ya, hanya koreksi sehat saja. Kalau dia koreksi, perhatikan saja SMA 50-nya yang berwarna merah ini. Kalau dia mantul di sini seperti contohnya ini ya, seperti tanggal 7 September dan di 8 September dia sudah menunjukkan reboundnya. Begitu juga dengan di 4 Oktober ya 2022 setelah mantul di SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, di dua perdagangan berikutnya dia langsung naik. Itu kalau dia langsung koreksi ke bawah ya. Tetapi kalau dia langsung naik, seperti saya sampaikan tadi, ambil saja posisi di atas 1160. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau ke depannya saham MAPI ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MAPI. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Baca. Saham Baca peragangan terakhir naik 28,45% di harga 149. Bagaimana dengan prospek saham Baca?
Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan reboundnya. Begitu juga dengan MACD-nya, garisnya sudah korslen ke atas. Didukung juga dengan volume hijaunya ya di beberapa perdagangan terakhir, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Baca ini. Tetapi sayang posisi grafiknya downtrend tajam ya ke bawah, tetapi di perdagangan terakhir setidaknya mampu naik ya melewati SMA 50 yang garis berwarna merah, itu artinya saham Baca sudah memasuki area fase naiknya. Semoga ini menjadi sinyal balik ya, saham Baca ke depannya bisa balik arah dari downtrend tajamnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Baca. Kalau untuk support tentu saja di 140 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 109, ini merupakan harga dasar ya dari downtrend tajamnya saham Baca. Untuk resisten yang pertama yaitu di 165, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Baca mampu breakout ya dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya cukup besar. Kalau kita perhatikan saham Baca ini sangat kuat ya di area golden ratio-nya ini di 165. Kalau kita lihat di lingkaran tengah ini, beberapa kali ya saham Baca mencoba untuk breakout tetapi tidak mampu. Setidaknya di tanggal 12 Juli ya 2022 dan di tanggal 4 Agustus 2022. Semoga saja kalau kedepannya saham Baca mampu melanjutkan reboundnya, semoga dia mampu ya breakout di area golden ratio-nya ini. Untuk resisten kedua yaitu di 182, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di harga 200. Untuk teman-teman yang mencermati saham Baca, lihat saja di perdagangan berikutnya. Karena ini sudah naik tinggi, saya sarankan teman-teman untuk memasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena potensi turunnya juga besar, apapun bisa terjadi di dunia saham. Kalau dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul ya di area resisten pertamanya, di area golden ratio-nya ini, seperti contohnya ini, silakan TP dulu. Lain halnya kalau dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, silakan teman-teman tambah lagi karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Kalau dia langsung koreksi, tunggu saja di harga 140. Kalau dia mantul di sini atau di tengahnya sini, sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk juga ya secara bertahap. Nanti nambah lagi kalau sudah di atas area golden ratio-nya ini. Kalau dia jebol ya di 140, sebaiknya tinggalkan dulu saham Baca ini. Nanti masuk lagi kalau sudah ada konfirmasi sinyal buy. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya. Kalau kedepannya saham Baca ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Baca. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham Unique. Saham Unique perdagangan terakhir naik 16,39% di harga 71. Bagaimana dengan prospek saham Unique? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik saham Unique ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum korslen ya, tetapi setidaknya sudah menunjukkan arah-arah bakal korslen. Lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia sudah korslen, itu artinya MACD-nya juga mendukung ada sinyal untuk rebound. Kalau dilihat dari volumenya baru saja memudar ya, itu artinya para seller sudah berkurang ya di saham Unique ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sebenarnya sempat naik ya dengan harga tertinggi di sekitaran 87. Setelah itu saham Unique koreksi tajam ke bawah ya dan mampu ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Setelah itu saham Unique sudah menunjukkan tanda-tanda rebound baliknya. Kalau dilihat dari 3 candle terakhir ya, sepertinya menunjukkan tanda-tanda Morningstar. Semoga saja ini menjadi sinyal ya kalau kedepannya saham Unique mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Unique. Kalau untuk support tentu saja di 69 yang mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Sangat bagus ya kalau kedepannya saham Unique mampu mempertahankan posisinya di atas 69 karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua yaitu di 62, yang ketiga yaitu di 52.
Untuk resisten yang pertama yaitu di 75, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang ketiga yaitu di 80. Untuk teman-teman yang mencermati saham unik ini, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya seperti biasa, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia sudah naik tinggi seperti ini ya, contohnya kalau dia menunjukkan tanda-tanda turun ke bawah, silakan teman-teman TP saja. Saya sarankan teman-teman trading di sini dengan jangka pendek saja ya. Kenapa jangka pendek? Karena memang posisi laporan keuangan ya kuartal 2 tahun 2022-nya minus. Kita melihat peluang dari segi analisa teknikalnya saja. Kalau dia langsung koreksi, perhatikan saja di harga 69, saya kira aman ya. Selama masih di atas 69, silakan masuk. Kalau dia sudah jebol di 69, sebaiknya teman-teman cabut. Sayangi modal Anda, takutnya dia koreksi tajam ke bawah. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung ya. Kalau ke depannya saham unik ini masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Sekali lagi saya sampaikan, teman-teman saya sarankan untuk mengambil posisi jangka pendek saja dan tetap ya memasang trailing stop-nya untuk menjaga modal teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham unik. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.